Keterampilan untuk menghafal merupakan hal yang sangat esensial bagi siswa. Namun, masih ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam menghafalkan materi mereka dalam pembelajaran mereka, khususnya untuk memahami materi tersebut secara utuh dalam waktu yang sangat singkat. Memang sudah ada berbagai teori metode menghafal cepat dari berbagai sumber yang berbasis pengulangan dalam berbagai bidang yang dapat meningkatkan retensi memori. Namun, belum banyak penelitian yang menguji efektivitas gabungan dari membaca, menulis, dan mengucapkan sebagai metode menghafal cepat. Oleh karena itu, kami meneliti tentang efektivitas metode MIB, Memory Impact Boost, dalam meningkatkan kemampuan menghafal siswa, yang diteliti oleh saya, Risha Trisegonia, dan juga teman saya, Caroline Elisa Margareta Sarmaha, yang dibimbing oleh Miss Karila Wisudayanti, Sarjana Teknik Teknologi Magister Pendidikan. Rumusan masalah, seberapa efektif MIB dalam meningkatkan kemampuan menghafal siswa? Studi pustaka, hipokampus. Hipokampus dapat mengirim memori menjadi memori jangka panjang. Tanpa diolah dan dikuatkan oleh hipokampus, memori akan mudah terlupakan. Dari Dr. Neva Naresa pada tahun 2021. Perbedaan memori jangka pendek dan panjang. Memori jangka pendek adalah memori spontan yang saat ini diingat oleh seseorang menurut Halodoc. Untuk menjaga informasi dalam waktu yang panjang, kita harus mengeluarkan informasi-informasi tersebut dari memori jangka pendek dan memasukkannya ke dalam penyimpanan yang lebih permanen yang disebut memori jangka panjang, menurut Octavia Lestari dan Dr. Suito. Struktur metode menghafal. MIB mencakup 3 struktur terpenting yang dapat digunakan untuk menghafal, yakni verbal atau menghafal secara berulang menggunakan ucapan, mnemonik ejaan atau aliterasi, membaca berulang, dan sebagainya menurut tim Asana 4 Januari. Yang kedua adalah aksi, menghafal menggunakan gaya belajar kinestetik seperti eksperimen, diskusi, atau aktivitas fisik lainnya yang dapat dilakukan sambil menghafal menurut Denny Purbowati. Yang ketiga yakni pemahaman, yakni konsep informasi supaya tidak asal menghafal, dapat dilakukan berupa mencatat poin-poin informasi dan memuat penta konsep menurut Sania. Metodologi penelitian. A. Desain eksperimen. Metode non-probability sampling dan purposive sampling. B. Variabel penelitian. Ada 3 variabel yang kami gunakan, yakni variabel bebas atau kemampuan menghafal kata dan kalimat. Yang kedua, variabel terikat, persentase menjawab soal dengan benar, dan variabel kontrol, yakni usia responden dan bahasa soal. C. Analisa data diuji dengan Shapiro-Wilk, Wilkerson-Sain Rank Test, hipotesa 0 dan hipotesa 1. 2 hipotesa yakni H0 yang mengartikan bahwa MIB tidak efektif dan H1 yang mengartikan bahwa MIB efektif. Dari hasil tes normalitas di atas, akhirnya kami mengambil keputusan untuk melakukan Wilcoxon-Sain Rank Test untuk mengetahui efektivitas dari metode MIB, karena dari hasil di atas hanya cara bebas kalimat yang terdistribusi normal. Inilah hasil Wilkerson dalam menghafal kata sebelum dan sesudah MIB dengan p-value 0,001308, p-value di bawah 0,5 menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yaitu metode Memory Impact Boost efektif dan untuk meningkatkan kemampuan menghafal siswa. Inilah hasil Wilcoxon-Sain Rank Test untuk menghafal kalimat sebelum dan sesudah perlakuan metode MIB menunjukkan p-value 0,01213. Ketika p-value di bawah 0,05, H1 diterima, yakni metode MIB efektif untuk meningkatkan kemampuan menghafal siswa. Kesimpulan, jadi dapat disimpulkan bahwa MIB efektif dalam meningkatkan kemampuan menghafal siswa karena telah terbukti dari hasil p-value Wilcoxon test. Riset lanjutan. Yang pertama akan dilakukan responden yang lebih banyak untuk menaikkan akurasi dari penelitian ini. Yang kedua akan dilakukan prosedur tambahan yakni melakukan eksperimen kembali setelah 24 jam kepada responden yang sama untuk mengetahui perbedaan MIB pada memori jangka pendek dan juga memori jangka panjang. Inilah daftar pustaka yang kami gunakan. The mind is a muscle. The more you use it, the stronger it gets. Memory is the heart of learning. Tony Buzan. Quote ini mengajarkan bahwa pikiran adalah otot. Semakin sering Anda menggunakannya, semakin kuat dia. Memori adalah inti dari pembelajaran. Sekian dari kami. Terima kasih telah mendengar. Terima kasih.